bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Sutria, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada LPTK Unila. Saya bertugas di SD Perintis 2, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022, saya melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja di kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelas 3, selamat pagi semua. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya untuk hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, sekarang Ibu mau memberikan penguatan kepada peserta didik kelas 3. Sebelum kita memulai pelajarannya itu, terlebih dahulu kita harus berdoa. Supaya dalam mengikuti pelajaran ini akan menghasilkan materi yang lebih baik. Sekarang menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk peserta didik berdiri semua. Baby, silakan maju ke depan, Baby. Dipimpin temannya semua.
Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Intan. Nomor 1 karena anaknya sakit, sedangkan nomor 2 anaknya sehat. Iya, karena gambar yang nomor 1 itu anaknya sakit, Bu. Sedangkan yang nomor 2 itu sehat. Nah, sekarang itu adalah tujuan pembelajaran. Sekarang kita sampai ke tujuan pembelajaran. Nomor 1, dengan membaca teks dan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban anggota keluarga tentang kesehatan dengan teliti. Nomor 2, dengan membaca teks dan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi hak anggota keluarga tentang kesehatan dengan teliti. 3, dengan mengamati video, peserta didik dapat menuliskan hasil identifikasi kewajiban dan hak anggota keluarga dengan mandiri. 4, dengan membaca teks, peserta didik dapat menentukan kalimat masalah pada teks dengan tepat. Dengan membaca teks, peserta didik dapat menentukan kalimat penyelesaian masalah pada teks dengan tepat. Yang keenam, dengan bermain peran, peserta didik dapat memeragakan penyelesaian masalah dengan percaya diri. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, sekarang kita akan bermain peran. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan. Sekarang silakan untuk peserta didik membaca teks Siti Demam. Yulia, silakan. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam hari ia demam dan badannya panas. Ibu mengopres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimuti dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter yang perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, tadi bacanya tentang Siti Demam sudah selesai. Sekarang kita tanya jawab. Silakan, siapa yang mau bertanya untuk materi tentang Siti Demam? Ya, silakan Yulia. Bu, Siti sedang demam, sebaiknya dibawa ke mana, Bu? Siti demam, sebaiknya itu dibawa ke puskesmas. Ke puskesmas atau ke rumah sakit. Boleh juga dibawa berobat ke dokter. Nah, itu untuk jawaban dari pertanyaan Yulia.
silakan. Ada yang mau tanya lagi tidak? Silakan. Pertolongan pertama saat Siti demam apa, Bu? Pertolongan pertama pada saat Siti demam itu adalah ibu mengompres dengan air hangat. Dan ibu juga menyelimuti Siti dengan selimut yang tipis. Kalau menyelimutinya dengan selimut yang tebal akan menambah suhu badan Siti itu bertambah panas. Iya. Nah, sekarang silakan tentukan kalimat masalah pada teks dengan menunjuk kalimat yang terdapat pada teks tersebut. Ibu akan menerangkan materinya terlebih dahulu ya. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat seperti di puskesmas, rumah sakit ataupun dokter. Berarti di sini kewajiban seorang ibu itu adalah membawa Siti berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Sedangkan haknya Siti itu adalah mendapat perawatan untuk kesehatan. Nah, dari yang barusan ibu terangkan, silakan siapa yang mau bertanya tentang kewajiban dan haknya Siti itu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya. Bu, kewajiban ibunya Siti apa dalam keluarga? Kewajiban ibunya Siti dalam keluarga itu adalah ibu membawa Siti berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Silakan. Ada yang bertanya lagi atau tidak? Ya, Bu. Apa yang didapatkan Siti saat sakit? Haknya Siti itu adalah mendapat perawatan serta kesehatan. Nah, untuk tanya jawab kita sudah sampai di sini ya. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali. Apa? Sekarang kita mengamati video tentang Siti demam. Silakan peserta didik semua diamati ya. Silakan diamati semua. Dilihat semua. Videonya dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya.
Silakan. Mungkin ada masalah yang mau ditanyakan tentang video tadi. Siapa yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita membuat kelompok. Ibu membagi kelompok. Ibu buat 3 kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis masing-masing kelompoknya itu namanya siapa aja. Di sini namanya siapa aja? Silakan ditulis. Pertanyaan ini kalian jawab. Jawabannya diletakkan di sini. Di sini kan ada pertanyaan. Ya, diskusikan bersama temanmu tentang kewajiban dan hak yang terdapat pada cerita di atas. Tuliskan hasil diskusi di dalam tabel yang sudah disiapkan. Ya, untuk menambah pengetahuan dan hasil diskusimu, amati video temanmu sakit yang ditampilkan guru. Tadi kan sudah ibu tampilkan kan videonya. Nah di sini hasil diskusi kewajibannya ini ya, kewajiban ibu itu apa, kewajiban dokter itu apa, seperti itu. Di sini haknya apa, berarti hanya pendidikannya haknya Siti. Ini sambil dibaca di sini di buku uang ada. Udah selesai semuanya, Nak? Kalau sudah, silakan untuk setiap kelompok maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Silakan. Kelompok ke-1. Iya, haknya itu apa aja? Kewajiban ibu membawa Siti ke rumah sakit. Iya. Kewajiban dokter memberikan dan pengobatan pada Siti. Hak Siti mendapatkan perawatan dan pengobatan. Iya, bagus. Kelompok yang kedua. Dasar bukan
Kewajiban dokter memberikan pertolongan dan pengobatan pada Siti. Hak Siti mendapatkan perawatan dan pengobatan. Ya, bagus. Sekarang kelompok 3. Kewajiban ibu adalah ibu membawa Siti ke dokter. Kewajiban dokter memberikan pertolongan untuk Siti dan pengobatan pada Siti. Hak Siti adalah mendapatkan perawatan dan pengobatan. Iya. Berarti tadi kewajiban dari seorang ibu dalam keluarga itu adalah membawa Siti ke rumah sakit. Dan pertolongan kedua itu adalah ibu mengopres Siti menggunakan air hangat. Dan kewajiban dari seorang dokter itu adalah merawat Siti supaya lekas sembuh. Dan haknya Siti itu adalah mendapat perawatan dan kesehatan. Nah, berarti di sini anak-anak sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya. Silakan untuk kelompok 1 memerankan adegan yang pertama. Ibu, kenapa Rin kok wajahmu cemberut? Begini Bu, aku sebagai karena teman-teman mengejekku. Mereka bilang aku anak miskin. Ayah hanya sebagai tukang sapu di jalan. Iya, Ibu. Oh, Ibu, masalahnya kenapa sebar? Biarkan saja, coba kamu perhatikan kalau tidak ada tukang sapu jalan seperti ayah, bagaimana kotorannya jalan-jalan di kota kita. Kamu seharusnya bangga berkat ayah dan teman-temannya kota kita jadi bersih. Maafkan Rima ya Bu, sekarang Rima tidak malu punya ayah tukang sapu jalan. Tidak apa-apa Rin. Iya. Maka pada hari ini yang tadi sudah kita bahas bersama, anak-anak sudah paham semua kok belum? Kalau sudah paham semua, silakan anak-anak mengerjakan evaluasi. Dikerjakan masing-masing peserta didik.